langsung kita mulai. Dokter, ini kalau saya ketemu kok sama adik-adik gimana? Harusnya tidak ada MC-nya ya dari adik-adik. Bisa tadi mengatakan ya, monggo deh, yang mau membawakan acara meng-MC silakan. Ayo MC, silakan. Oke, tadi sudah kita sambut kedatangan dokter Gaga, dokter kita. Mungkin sambil nunggu dokter Agus yang mau hadir, kita saksikan dan kita ikuti ceramah kesehatan di pagi hari ini. Silakan dokter Elan. Iya, kalau sama ibu terus bosan sekali. Sekali lagi Bunda, ayo. Apa kabar pagi ini? Baik, sehat, semangat, mantap. Oke. Sudah mulai. Kita persilakan adik kita dari UMJ. Siapa namanya? Desa. Kensa. Oke, silakan tepuk tangan Bu. Monggo silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Puji syukur bersama-sama kita satukan atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada acara kita pagi hari ini, dan juga berkat rahmat Allah juga lah kita sampai saat ini masih bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita bersama selalu dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, yang terhormat kepada Ketua CDS Pak Sukino, kemudian yang kami hormati Dr. Gaga yang akan memberikan materi kepada kita bersama, dan juga kepada Dr. Agus Widian Moko yang nanti beliau juga akan memberikan materi kepada kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk acara sebelum acara kita mulai, baiklah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke dalam susunan acara kita pada pagi hari ini yang tengah berlangsung MC oleh saya sendiri. Kemudian selanjutnya untuk selanjutnya sambutan dari pengurus KJS yaitu dari Pak Tukino kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pak Dr. Agus yang sudah saja, mohon matanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Dr. Agus Spesialis Widyatmoko, spesialis penyakit dalam. Lalu Bapak Dr. Gaga, spesialis penyakit jantung dan paru. Saya dengan Pak Gaga sekarang satu. Biasakan ketika yang lain, kalau saya berfungsi, kalau ada nanti langsung kerjanya itu di medisnya. Gitu. Kita panjatkan puji syukur dan tidak tahu Allah yang pada pagi hari ini di bulan yang cukup baik yaitu Ramadan kita bisa bertemu di dalam suatu kegiatan kerjasama antara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan KJS Binomatani. Acara ini tidak begitu datang ke mudah, yaitu
ceritanya pada waktu kita dulu ikut di hari jantung sedunia, dunia yang pada itu jangan dari Habibie gitu ya. Itu jadi kita terjadi ngomong-ngomong antara Pak Gagal dengan Ibu Dino. Terus pada tidak mensurat untuk adakan pemeriksaan pada bagian ulama. Sebelum Pak Gagal juga biasa gitu ya. Tadi terus alhamdulillah Pak Gagal. Tapi dunia kan baru mungkin merawat suaminya supaya hari apa ya juga mungkin dalam kuliah ya. Jadi nanti mungkin baru dia bisa datang. Tapi datang ini. Itu biasa mereka akan kabari melalui Pak kita dapat 31 tahun jalan dan kita beberapa kegiatan khususnya rekaman jantung yang pernah saya juga membantu dengan kehidupan di Dokter almarhum Dr. Bambang Jarwo, akhirnya Pak Tahlil, dia pernah rekam jantung Sleman. Saya pernah ini, saya tukang pasangnya. Ada tulisan di dengan saya di Pakem itu berapa di sini belum masuk itu hampir entek gitu. Jadi tapi tetap ini semangat ya pengabdian saya dengan Dokter Bambang Jarwo almarhum. Almarhum. Jadi sangat besar dan kami juga sudah sejak tahun itu sebagai pengurus badan pelaksana di yayasan, karena jadi sebagai pelaksana pemberdayaan pelatih dan medis pernah, lalu seksi pelatihan saya pernah. Jadi kami dengan Pak Joko Wartono yang kagungan dalam itu adalah dulu sekretaris BP-nya Pak Beda, tapi karena kesehatan dia mengetahui angkatan Desira. Itu adalah sekretaris badan pelaksana Jantung Sehat yang sekarang badan preventif yang biasa adalah Ibu Eni Sukaini. Jadi masih orang-orang itu semua ya. Lalu juga ada beberapa teman dan sering Pak Dudung dari Pak Sampal dan tinggi untuk ke Jakarta dari badan pelaksana organisasi. Itu Dr. Jaina itu pernah kita dianggap kita mengumpulkan beberapa data juga video-video yang sampai Jakarta. Sampai sekarang juga kita sering dimintai oleh Yayasan Jantung untuk mengirimkan senam video dan beberapa ke Jakarta. Dan ini kegiatan kami terkait dengan Pak Agus. Itu sangat terima kasih sekali atas bantuan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan adik-adik yang masih semangat, yang mana ganteng-ganteng, yang mungkin cantik-cantik, yang mestinya juga cantik. Jadi cukup bangga. Inilah satu pengabdian kita kepada masyarakat. Dan terima kasih kepada Pak Dr. Joko Wartono. Itu yang sebagai wakil ketua wakil saya. Tapi dia dulu jantung juga itu dan sudah menyiapkan untuk mulai kita Pak Joko. Itu sama kamarnya kita pakai itu. Dan nanti bila Bapak Ibu misalnya ada mau ke kamar mandi sudah disiapkan video dapat di sini atau di rumah ya Pak Joko. Itu saya terima kasih kepada Pak Agus, Pak Dr. Beda dan adik-adik dari mana yang telah sudi datang ke klub ini untuk mengetahui klub Jantung Sehat. Sebenarnya kalau lapangan banyak jadi kita ini saja dulu karena besok bisa kita bersama lagi mungkin dengan kegiatan yang lain. Jadi saya atas nama yang dituakan di KCS juga anggota mengucapkan sekali lagi terima kasih. Itu semoga kegiatan selanjutnya kami aturkan oleh dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Tuniko selaku Ketua KJS yang telah menyambut Pak Tunino selaku Ketua KJS yang telah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya penyampaian materi pertama.
Itulah materi yang pertama dari Dr. Agus Widiatmoko, SPD PDMSD. Kepada Dr. Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kuat KCS Inovator luar biasa. 30 tahun. Iya, sebenarnya 31 luar biasa. Mudah-mudahan dengan KCS Inovator ini warga di daerah sini cukup terbantu untuk menggunakan langsung aja terutama ini di bidang kalau ada yang mau tanya jawab gitu langsung pencegahan terhadap penyakit jantung. Karena kita tahu bahwa penyakit jantung ini Bapak Ibu semua menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi di Indonesia, sehingga aja ke depan. tindakan-tindakan preventif pencegahan menjadi suatu hal yang mutlak kita lakukan. Karena penyakit jantung ini kalau tidak dicegah ini bisa menyebabkan banyak hal, mulai dari nanti penurunan kapasitas kerja sampai nanti menyebabkan angka kematian yang tinggi. Sehingga tindakan pencegahan menjadi salah satu opsi yang cukup harus dilakukan oleh segenap kalangan masyarakat. Untuk itu diabetes atau penyakit gula ini saling berkaitan. Hipertensi mengapa penting? Karena prevalensinya di Indonesia, jumlah penderitanya itu seperti apa sih meningkat. Ini yang menjadi kekhawatiran kalau ini tidak dilakukan prevensi. Hipertensi ini akan bisa memicu komplikasi-komplikasi lain yang paling banyak adalah ke jantung tadi. Sehingga pada kesempatan kali ini perkenankan ini slide yang awal. Ya kita akan ngomong dulu tentang pengertian apa sih dikatakan hipertensi ya. Kementerian Kesehatan saya kira tidak henti-hentinya sekarang memicu hipertensi, yaitu ada natrium ada di banyak makanan yang kita konsumsi. Bapak Ibu semua setiap hari mengkonsumsi makanan-makanan yang gurih-gurih itu, yang enak-enak itu, pasti kandungan natriumnya tinggi. Indonesia masuk golongan negara yang masih baru mencantumkan kadar natrium. Nah, ingat kata-kata yang perusahaan itu ada dua angka yang penting untuk diingat. 140 dan 90 itu adalah target. Apakah ada kaitannya dengan usia? Tidak. Apapun. Jadi ingat batasnya 140/90 itu yang ideal. Loh, kalau saya usianya 70 segitu, ya idealnya di bawah 140/90, walaupun ada yang mengatakan 150/90. Namun demikian kita mengambil dari Kementerian Kesehatan mengatakan 140/90 itu tanpa melihat usia. Perhimpunan Kedokteran ahli jantung juga mengatakan 140/90 sebagai batas awal seseorang dinyatakan hipertensi, sehingga targetnya berapa? Bisa mungkin di bawah itu. Jangan melebihi angka 140/90. Ini angka keramatnya hipertensi. Kalau nanti di gula darah ada namanya 126/200. Nah, ini di kedokteran itu ada beberapa angka-angka keramat gitu ya. Ya, lanjut. Nah, apakah hanya orang yang tua-tua saja kena hipertensi? Tidak. Hipertensi bisa mengenai semua orang. Ini kita bisa lihat, ini usia yang di bawah 35 tahun.
ini kurang lebih ada 6,3%. Sementara yang berusia 45 sampai dengan 54 itu sekitar 11,9%. Dan yang tertinggi memang pada usia di atas 55 tahun, yaitu 17,2%. Artinya kalau di sini ini ada Bapak Ibu yang berusia di atas 55 tahun, dari 20 orang pasti ada sekitar 7, dari 100 orang pasti ada sekitar hampir 18 orang yang hipertensi. Ini luar biasa, sehingga kita perlu mewaspadai ini. Ya, lanjut. Faktor resikonya apa sih hipertensi? Ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi, ya. Maksud, ya, yang tidak dapat dimodifikasi usia tadi. Semakin kita menua, maka pembuluh darah kita itu semakin kaku. Efeknya apa? Tensinya jadi semakin tinggi. Karena tekanan darah itu hasil kali dari kemampuan jantung untuk berdetak selama mengeluarkan darah selama 1 menit, artinya sangat berkaitan dengan detak jantung kita, dikalikan tahanan dari pembuluh darah. Selangnya ini semakin kaku selangnya, maka tekanannya justru akan semakin meningkat, sehingga faktor usia akan sangat mempengaruhi. Untuk itulah mengapa usia ini tidak bisa dimodifikasi. Yang kita bisa lakukan adalah modifikasi gaya hidupnya. Mengapa? Ya karena nggak mungkin kita mau muda terus. Kemudian jenis kelamin. Mohon maaf ini agak bias gender untuk hipertensi. Bapak-bapak lebih mudah tensinya naik, lebih mudah marah ya Bu ya. Bukan tensi apakah hubungannya dengan marah gitu ya. Kalau marah tensinya naik betul, tapi kalau marah akibat tensi naik bukan, tapi marahnya menyebabkan tekanan darahnya naik. Karena detak jantung kita bertambah, jadilah tekanan darahnya naik. Bukan tensinya marahnya itu akibat tensinya yang naik, tapi kebalikan. Yang betul adalah marah dulu baru tensinya naik. Ya, jangan keliru, marah-marah itu tensinya dhuwur. Ya dhuwur karena marah-marah tensinya jadi naik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah riwayat keluarga. Riwayat keluarga, kalau ada yang hipertensi memang akan memberikan resiko pada jalur keluarga tersebut untuk menderita hipertensi. Saya selalu katakan riwayat itu bakat. Orang tidak bisa main gitar, dia jadi main gitar bisa tidak? Ya bisa. Orang tidak punya keturunan hipertensi, bisa hipertensi, dia bisa nggak? Sehingga faktor genetik ini memang menjadi salah satu faktor resiko. Kemudian resiko yang bisa diubah, yang bisa dilakukan modifikasi. Jantung sehat, waduh, dalam masa merokok ini, harusnya apa? Stop rokok, siap. Alhamdulillah. Iya, karena banyak mudaratnya untuk rokok ini, sehingga betul-betul harus di stop. Artinya kita bisa melakukan sesuatu. Kalau kita merokok ya kita berhenti merokok. Kemudian yang belum merokok jangan coba-coba memulai merokok. Jangan coba-coba memulai merokok, karena nanti kalau berhenti pun tetap saja ada resiko. Kemudian kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, ini juga akan memicu itu. Kalau obesitas kita masuk ya, saya masuk dulu misalnya. Ya, tapi alhamdulillah saya sudah mulai menurunkan berat badan, sudah bertahap pelan-pelan gitu ya. Saya kan dimarahin dokter jaga soalnya. Ayo dokter aku nanti kalau serangan jantung katanya, ya, saya harus pelan-pelan menurunkan. Dia yang tinggi lemak, kita itu suka gorengan ya, Bapak Ibu ya. Apalagi puasa ini, kalau buka, wah kalau nggak ada gorengan belum afdal gitu ya. Buka gitu ya. Nah, minyak itu problemnya kalau ketemu api itu panas. Minyak kalau dipanaskan itu menjadi lemak yang jelek. Kalau mau
makan yang mengandung minyaknya jangan dipanaskan. Ayo, dicampur sama nasi itu loh Bu, langsung dicuci langsung ke nasinya. Oh itu hebat itu kalau mau. Namanya Mediterranean diet yang sekarang dianggap sebagai salah satu diet terbaik di dunia. Mereka tidak menggunakan minyak untuk menggunakan api, tapi minyak itu langsung diberikan misalnya untuk dressing, dicampurkan pada sayuran. Jadi sayuran tadi memang ada minyaknya, tapi minyak yang bagus karena masih minyak yang tidak mengandung lemak jenuh, jadi lemak yang tak jenuh. Nah itu ya baik. Cuma kalau kita menurut saya kalau bapak ibu masak kemudian mau makan nasi dikasih minyak, ini kompornya mati apa gimana nanti kan ya, nanti malamnya ya malah dikira kita aneh nih mau nasi goreng nggak punya kompor ya. Padahal itu jauh lebih baik dibanding kalau dengan pemanasan. Kemudian konsumsi garam yang berlebih. Ya kita itu kalau makan tidak gurih nggak enak. Masakannya kurang garam ini, anyep, makan kok anyep gitu. Padahal yang merasakan enak itu ini loh Bu, hanya 20 cm ini loh Bu. Ya kan? Belakangnya lidah kan rosok, meh pahit, meh anyep, meh tidak ada rasanya pun, nggak ada rasanya. Nah yang masa tubuh kita diatur oleh yang 20 cm ini. 20 cm itu menentukan penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kita harus membiasakan diri untuk mengurangi konsumsi garam yang berlebih. Nah, sumber natrium yang terbesar itu ternyata ada di yang ada namanya monosodium. Dia hanya 5 kali lipatnya sodium yang ada di garam rumahan. Monosodium itu ada di mana Bu? Pernah dengar yang namanya monosodium? Nah, ya. Kalau masak enaknya kalau nggak pakai bumbu masak nggak enak ya. Ada yang kurang. Nah itu yang memicu hipertensinya jadi meningkat. Ya kalau masak pakai bawang aja malah lebih sehat, gitu. Oke. Itu kita dulu dijajah hanya karena masalah bubon ini. Masa kita sekarang kok menghilangkan bubon-bubon itu. Ibu-ibu ya agak repot dikit lah, gitu ya. Masaknya pakai bawang, rico dan lain sebagainya itu. Dibanding pakai masako dan kawan-kawan ya. Karena jauh lebih sehat kita menggunakan bumbu-bumbu asli Indonesia ini untuk memasak karena ada nilai lebihnya di sana. Kemudian kalau alkohol saya kira tidak ada. Nah, yang sering juga stresor psikososial. Ya, ini memang agak sulit ya di situasi lingkungan yang kondisi yang saat ini seperti ini, pasti stresor itu ada sehingga bisa memicu tekanan darah naik. Ya kita mulai harus ini dengan ikut klub jantung sehat, nanti ada bagaimana manajemen stres gitu biar tidak terjadi hipertensi, karena dengan memanage stres itu juga akan bisa memicu agar tidak terjadi hipertensi. Ya lanjut. Ya, mengapa hipertensi ini penting kita perhatikan? Kita sering sebut sebagai silent killer karena ini bisa menyebabkan serangan jantung tadi yang tiba-tiba bisa terjadi, memicu terjadinya gagal ginjal. Saya selalu katakan, coba bayangkan ginjal kita yang hanya sebesar jempol ini, kalau pada laki-laki bapak-bapak 6.000 liter dalam 24 jam menyaring darah disemprot dengan tekanan tinggi, jebol nggak itu ginjalnya? Ibu-ibu 4.500 liter, bukan cc. Karena kita punya 6 liter darah, ibu-ibu 5 liter darah dalam 24 jam kurang lebih 6.000 liter bapak-bapak. Bayangkan itu 6.000 liter disemprotkan dengan tekanan tinggi, jebol nggak ginjal kita? Nah, ada yang jualan ginjal nggak? Nah, kamu nggak di mana-mana ginjalnya. Nah, itulah
mengapa kita penting untuk menjaga. Ya, lanjut. Ya, ini ada yang mengatakan cerdik, cek kesehatan berkala. Ya, kemudian menyiapkan asap rokok, rajin, aktivitas fisik, kemudian diet sehat dan seimbang, serta yang terakhir adalah kelola stres. Nah, cerdik ini ya. Nah, dengan cerdik itulah nanti kita berharap mencegah terjadinya hipertensi. Karena rata-rata orang dengan hipertensi tidak ada rasanya. Tahu-tahu ketemu dokter gagah sudah serangan jantung, sudah jantungnya sudah kepayahan gitu ya. Resep dokter gagah sudah ngos-ngosan. Jantung karena hipertensi sudah lama. Nah ini eman-eman jangan sampai terjadi seperti itu. Maka sering cek kesehatan. Asam rokok tadi saya rasakan sudah ya, perilaku hidup sehat. Ya, lanjut. Ya, ada yang mengatakan patuh. Ini yang sebenarnya kata lain dari cerdik saja. Periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, tetap diet dengan gizi seimbang, aturan gizi yang aman dan hindari asap rokok. Sama sebenarnya cerdik dan patuh itu sama. Ini hanya jargon-jargon yang digunakan oleh teman-teman kementerian untuk membuat agar masyarakat berpola hidup yang sehat. Ya, lanjut. Ya, lanjut saja. Nah, ini yang penting untuk mengukur tensi. Ya, ini ya lanjut. Ada filmnya kok. Ya, lanjut. Nah, lanjut lagi satu lagi. Ya, lanjut satu lagi. Ada. Nah, ini coba bisa nggak di sini? Ini di sini. Oh. Ini cara mengukur tekanan darah. Ya, itu. Bisa kan? Nah, klik. Bisa kan? Nah, ada. Ya, ini cara mengukur tekanan darah yang baik. Ya. Ini dikeluarkan oleh teman-teman Kementerian Kesehatan cegah hipertensi. Nah, ini nggak ada soalnya. Istirahat dulu selama 50 menit, jangan langsung dicek tekanan darahnya. Mengukur dengan ini terus tesnya berdasarkan situ. Lengan dan siku di atas meja, telapak tangan menghadap ke atas, ya, kaki menempel di lantai, ya. Ini harus sejajar dengan jantung, ya. Oh, ya, kecepatan tadi. Ternyata nggak apa-apa. Ya, sekali lagi. Ini katanya seperti ini. Ya, kamu sudah 1 menit ya. Ya. Jadi kalau mau dicek itu jangan saat habis baru datang langsung dicek tekanan darah. Habis olahraga jangan dicek Pak. Nanti habis ya sebelumnya ya. Nah, baru bisa beraktivitas istirahat dulu 5 menit. Kalau perlu ke kamar mandi dulu, ukur dengan nasihat yang pas. Ini tenang, tangan ke atas, menempel di meja, sejajar dengan jantung. Ya, kakinya harus dua-duanya menempel di mansetnya sesuai dengan dua jari di atas lipatan tangan. Terus 2 kali pengukuran, ambil rata-ratanya. Jaraknya 5 menit, 1-2 menit. Kalau lebih dari 5 mm Hg itu segera ke dokter gagah. Ada apa kondisi? Jarak pengukuran pertama dan keduanya. Nah, ini dari pesan dari kementerian. Ya, lanjut. Terus, ya kadang-kala kalau dicek di rumah sakit dengan di sini kok beda. Di rumah sakit agak takut ibu, bapak, betul
rumah berapa? Nah, itu saya percaya di rumah. Karena di rumah sakit begitu lihat rumah sakitnya saja tertakut. Dokternya galak-galak, ya, itu dimarahin. Ya, lanjut terus. Jadi masih kadang-kadang normal ya. Tapi ada juga kadang-kala di rumah sakit malah tenang gitu ya. Wah, tensinya lebih rendah. Kalau di rumah banyak masalah, tensinya lebih tinggi. Ya, ya. Ada yang seperti itu. Ya, lanjut. Ya, waktunya kapan? Kalau bisa yang baik adalah pada waktu yang sama. 1 jam setelah bangun pagi hari dan sebelum tidur malam. Itu akan menemukan tekanan darah kita itu berapa. Ya, lakukan terus lanjut. Ya, ini sekarang bagaimana kalau kita hipertensi? Nah, ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah satu, olahraga untuk apa? Menjaga berat badan agar ideal. Kemudian mengurangi asupan tadi, natrium tadi. Kemudian alkohol dan berhenti rokok. Ya, lanjut. Ini yang sekarang yang dilakukan adalah satu, jangan tambahkan garam di meja makan. Jadi dulu kan selalu kita naruh garam di meja makan ya. Kalau kurang asin tambahkan itu. Sekarang sudah nggak boleh lagi Bu. Kalau di meja makan seperti diprovokasi menambahkan garam ya. Nanti asinan semua nanti. Nah, kemudian hindari makanan yang asin dan cepat saji. Ini saya punya pasien yang masih berusia 16 tahun, hobinya makan fast food itu loh, belanja apa makanan yang pesan dari GoFood itu. Umur 16 tahun tensinya sudah tinggi sekali, gula darahnya juga tinggi sekali. Protes. Kalau protes jatuhnya berhenti. Kalau berhenti, yang punya juga ikut berhenti. Nah, makanya itu ya harus dijaga. Jadi tahu batas diri. Ya, oke. Ya, kalau hipertensi jangan ikut pertandingan antar kabupaten, kalau antar RT mungkin masih oke. Asal kucing saja nggak apa-apa. Jangan yang bang, stres. Nanti serangan jantung nanti saat main badminton karena stres. Itu pernah terjadi ya. Ya, kalau obat saya kira nanti ya ini. Saya yang penting di Indonesia pasien hipertensi yang minum obat itu hanya 0,7%. Artinya apa? 99% pasien hipertensi di Indonesia tidak berobat. Sehingga pasiennya terus banyak. Ya, karena hampir 100% itu yang berobat rutin itu hanya 0,7%. Banyak banget. Biasanya gini kan, tensi tinggi minum obat, normal berhenti obatnya. Terus nanti mau pusing-pusing tensi tinggi minum obat lagi. Tapi yang rutin minum obat hanya 0,7%. Minum obat pas jangka panjang gitu ya. Lebih baik minum obat hipertensi daripada gagal ginjal dibanding tidak minum obat hipertensi. Beberapa case kami kita temukan pasien yang on-off tersebut suatu saat sudah dengan multiple obat hipertensi tetap tekanan darahnya tinggi. Ya tinggal tunggu waktu saja untuk cuci darah. Karena pasti akan cuci darah kalau tekanan darahnya tinggi terus. Tadi hidupnya pasti jebol kalau di tekanan yang besar. Sehingga mengapa penting untuk dikontrol dengan obat-obatan? Bisa stroke, bisa penyakit jantung, bisa gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan kebutaan, pecah pembuluh darah yang ada di mata, memicu mata retina kita jadi terlepas, ada yang mengatakan stroke mata. Nah, memicu kita menjadi tidak bisa melihat. Dulu saya itu tensi 200/120, nggak pusing kok dok. Ya tinggal tunggu waktu saja, mobil kalau digas kenceng terus
suatu saat mesinnya juga kepanasan, pasti akan rusak. Ada titik jenuh, tubuh tidak akan kuat, sehingga itu yang harus diwaspadai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mencegah. Ingat tadi ada cerdik, ada patuh. Prinsipnya adalah bagaimana menjaga asupan makanan, bagaimana kita berolahraga, kemudian kalau perlu kita melakukan, kalau ada acara di klub jantung sehat, cek tekanan darah menjadi hal yang penting. Untuk apa? Untuk mendeteksi agar tidak terjadi komplikasi dari tekanan darah yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.